Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya mahasiswa Universitas Prima Graha. Nama saya Muhammad Solihuddin dengan NIM 210521, prodi atau jurusan PGSD. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Heni Setiani MPD. Baik, materi yang akan saya bahas, dasar landasan budaya dalam pendidikan. Istilah kebudayaan atau kultur diambil dari bahasa Latin, cultura dan cultus, yang berarti mengasuh atau care. Sopan santun ataupun penanaman nilai atau cultivation, tetapi istilah ini membawa berbagai konotasi dari pelatihan atau training, membantu perkembangan fostering, perluasan atau endernement, sampai dengan pemujaan atau workshop dan cara memuja atau kul. Selanjutnya, pada mulanya kultur digunakan dalam bentuk agrikultur, petani ataupun pemujaan terhadap jiwa titik. Kemudian bila diajak dari penggunaannya pada abad pertengahan, istilah agrikultur digunakan untuk menunjuk pada pemujaan terhadap Tuhan atau agricultur day. Makna kultur memiliki keragaman penerapan lebih luas, sebagaimana Cicero nyatakan, atau kultura enim, yakni penyembahan kepada jiwa yang diidentikan dengan filsafat. Namun kultura anim itu yang memiliki makna sangat terbatas, berkonotasi pada pemujaan terhadap seni dan tulisan, serta pemujaan terhadap kemampuan intelektual secara umum. Secara fungsional, menyatu ke dalam istilah umum substantif menjadi kultur. Sebagaimana kalau kita melihat budaya orang yang memiliki sopan santun sebagai lawan dan budaya orang yang biadab atau barbaris. Para antropolog dan sosiolog memiliki keragaman dalam memberikan arti dari suatu kebudayaan. Ada yang mengartikan kebudayaan sebagai suatu kumpulan wujud pengetahuan, teknologi, hukum, dan seni. Taylor, tahun 1985. Lainnya ada yang mengartikan kebudayaan sebagai seperangkat makna yang digunakan untuk menafsirkan dan memikirkan dunia. Dari Geer, tahun 1973, abad 81. Suatu kebudayaan merupakan suatu rancang bangun kehidupan yang dibagi oleh kelompok dan dipelajari dari orang-orang di dalam kelompok itu. Atau Kluckhohn, tahun 1979. Kebudayaan adalah khas dari suatu kelompok. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kebudayaan individu dapat diperkirakan sebagai penghalang dari suatu kebudayaan. Suatu kebudayaan adalah seperangkat makna yang terletak pada jenis-jenis perilaku tertentu. Kebudayaan itu terdiri dari berbagai unsur. John E. Conkling, tahun 1984, membagi unsur-unsur budaya menjadi 4 unsur, meliputi 1. Nilai atau palu. Nilai suatu kebudayaan diorganisir ke dalam hierarki nilai, yakni seperangkat nilai yang disusun secara prioritas. 2. Norma atau norm, yaitu norma itu merupakan aturan yang lebih spesifik mengenai perilaku yang pantas. Yang ketiga, sanksi atau sanction. Yang keempat, bahasa atau langue. Bahasa adalah seperangkat kata atau aturan atau tatanan yang digunakan di dalam kata-kata tersebut. Menurut kerangka Kluckhohn,
Semua sistem nilai budaya di semua kebudayaan itu sebenarnya mengenal 5 masalah pokok, meliputi yaitu: 1. Masalah mengenai hakikat hidup manusia. 2. Masalah mengenal hakikat karya manusia. 3. Masalah mengenal hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. 4. Masalah mengenal hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, kelima, masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Dari Konjaraningrat tahun 1984. Selanjutnya, budaya kesukuan dan budaya nasional. Kesukuan adalah keputusan tentang nilai kebudayaan yang bersifat rendah, tidak berkembang, biadab, terbelakang. Budaya tidak bermoral dibandingkan dengan kebudayaan orang yang membuat keputusan. Kesukaan itu dapat mengarahkan konflik antar orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda. Dengan adanya ketidakpahaman masing-masing, kebudayaan itu akibatnya dapat mengantarkannya WA yang tidak berdosa. Jadi kesimpulannya, Indonesia sebagai negara kepulauan dan banyak suku memiliki keberagaman budaya daerah, termasuk di dalamnya sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, dan sistem mata pencaharian hidup sebagaimana seperti yang dikonsepsikan oleh Glukon tersebut di atas. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share ya ke teman-teman. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep normatif. Konsep normatif dalam etika pergaulan yaitu mengandung makna apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, dan bernegara untuk saling menghormati hak dan kewajiban warga negara serta menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hidup. B. Faktor budaya dalam pendidikan meliputi berpijak dari sistem nilai dan unsur-unsur budaya bangsa dan erat kaitannya dengan komunitas yang memiliki karakteristik dalam bentuk kontak antar individu, keeratan hubungan antar individu, serta tata nilai sebagai landasan kehidupannya. Atau Kneller tahun 1976, kita dapat mengenali sebagai persoalan yang mungkin timbul di dalam proses pendidikan. Kedua, proses enkulturasi adalah suatu proses membudayakan individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sedangkan akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur asing tanpa menghilangkan ciri khas budayanya sendiri. Dan yang ketiga, secara yuridis konstitusional, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya, terdapat juga beberapa warga negara Indonesia yang belum bisa menggunakan haknya karena berbagai persoalan. Hal ini dapat menghambat terjadinya proses enkulturasi dan akulturasi dalam proses pendidikan. Dalam masyarakat atau bangsa yang bermultibudaya di mana setiap suku memiliki budaya sendiri-sendiri, masing-masing suku memiliki cara-cara untuk menyamaikan kebudayaan kepada generasi muda secara spesifik, baik dalam proses enkulturasi maupun akulturasi. Ada 3 ketidaksinambungan kebudayaan, yaitu meliputi 1. Antara kebudayaan sekolah dengan kebudayaan peserta didik,
antara kebudayaan sekolah dengan kebudayaan keluarga, terutama kebudayaan orang tua, antara kebudayaan orang tua dengan kebudayaan anak. Sementara itu, ketidaksinambungan kebudayaan yang lain adalah antara kebudayaan sekolah, orang tua anak, dan kebudayaan masyarakat. Artinya, dengan munculnya ketidaksinambungan antara budaya ini banyak menimbulkan berbagai kerawanan sosial di masyarakat. Untuk memadukan sistem budaya dalam masyarakat atau bangsa, Ki Hajar Dewantara tahun 1977 memberikan 3 asas yang disebut asas Trikon, yaitu meliputi 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Artinya kontinuitas yang berarti bahwa garis hidup kita di zaman yang sekarang harus merupakan lanjutan, terusan dari hidup kita di zaman yang Islam yang silam, jangan berupa pengulangan ataupun tiruan hidup bangsa lain. Konvergensi dalam arti keharusan untuk menghindari hidup menyendiri atau isolasi dan untuk menuju ke arah pertemuan dengan hidupnya bangsa-bangsa lain di dunia. Konsentris yang berarti sesudah kita bersatu dengan bangsa-bangsa lain sedunia, janganlah kita kehilangan kepribadian sendiri. Walaupun kita sudah bertitik pusat satu, namun di dalam lingkaran yang konsentratis. Kesimpulannya, A meliputi 1. Konsep normatif dalam etika pergaulan, yaitu mengandung makna apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, dalam masyarakat atau bangsa yang bermultibudaya, di mana setiap suku memiliki budaya sendiri-sendiri. Masing-masing suku memiliki cara-cara untuk menyemaikan kebudayaan kepada generasi muda secara spesifik, baik dalam proses enkulturasi maupun akulturasi. Dengan demikian, pendidikan yang benar bagi bangsa Indonesia yang berciri khas Indonesia, yakni pendidikan yang menitik beratkan kepada kepentingan bangsa. Artinya, pendidikan haruslah mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi masa depan tanpa meninggalkan aspek-aspek kecerdasan berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab. Materi pembahasan terakhir, landasan pendidikan. Pentingnya landasan pendidikan. Bisa disimak pendahuluannya. Kalau mau dibaca di skip aja ya. Selanjutnya mungkin ini perkembangan iptek, jangan menggeser makna. Fakta empiris yang tak terbantahkan membuktikan bahwa bertimbun-timbun dan berlapisnya benang kejahatan yang merajut jaring kesemerawutan justru terangkai dari segelintir manusia yang tidak berkhidmat pada kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tampaknya kebenaran ilmu pengetahuan sebagai unsur pelekat jati diri manusia mengalami pergeseran makna. Selanjutnya, pendidikan jangan melahirkan manusia yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Charles Darwin menyatakan bahwa perwujudan manusia modern adalah penjelmaan perlahan dari kera yang berjalan tegak yang disebut oleh Daniel Goleman dengan hilangnya amigdala. Amigdala ketika di dalam otak manusia terdapat sebuah jaringan saraf terkecil yang merupakan sensor segala rasa, seperti senang, sedih, marah, kasih sayang, dan sebagainya.
yang jika terganggu, apalagi hilang amigdala tersebut, matilah segala rasa itu. Menurut Goleman, bahwa kasus ini pernah terjadi pada seorang pasien di Amerika ketika dilakukan operasi otak tanpa sengaja, amigdalanya ikut terangkat oleh tim dokter operasi. Akibatnya, sang pasien pun akhirnya kehilangan rasa. Dalam konteks kehidupan pendidikan, betapa mengerikan jika kasus kehilangan amigdala ini terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat, apalagi jika tragedi itu menyerang kelompok elit birokrasi. Mungkin jadinya mirip dengan kondisi saat ini yang penuh kesemrawutan. Begitu banyak orang yang merasa pintar, namun tidak pintar, merasa benar, namun tidak benar, dan merasa waras namun tidak waras. Pendidikan membawa perubahan yang abadi di tengah kesemrawutan yang nyaris tak termaknai, seperti disentil di atas. Berbagai kajian mulai dihadapkan pada suatu realitas yang absurd, bahkan cenderung klise. Manusia boleh saja membuat berbagai perakiraan atau prediksi, namun akurasi dari perkiraan atau prediksi tersebut menjadi tidak bisa dijamin. Fakta membuktikan bahwa tidak sedikit perkiraan yang sedianya dikultuskan sebagai suatu megatrends akhirnya mentah dilindas oleh roda ketidakpastian. Misalnya, John Naisbitt dengan abad kebangkitan Asianya, termasuk Indonesia, yang siap menjadi motor ekonomi baru, yang ternyata harus berkeping di karang moneter pada pertengahan tahun 1997. Mikhail Gorbachev dengan glasnost perestroika-nya yang harus ikhlas menerima kenyataan runtuhnya Uni Soviet. Lanjut, sekelumit fakta di atas sekali lagi menjadi pengabesahan bahwa sesuatu yang pasti hanyalah perubahan atau cek itu sendiri. Perubahan terjadi dalam 2-3 dekade terakhir ini. Pendorong utama dari perubahan ini adalah perkembangan kemajuan yang sangat pesat dalam pemahaman kita tentang dunia dikerahkan dan serta perubahan pola hubungan antar mereka. Banyak orang tua, guru, dosen tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Ketika sebagian berpacu dengan perubahan, sebagian yang lain justru cenderung menjadi penonton saja, dengan resiko ditinggalkan oleh perubahan itu. Pendidikan mempersiapkan anak bisa hidup. Perubahan ini sebenarnya disebabkan karena adanya tuntutan perubahan arah dan pola tujuan pendidikan, serta strategi untuk mencapainya. Untuk itu, pendidikan tidak lagi dilihat sebagai upaya menyiapkan anak untuk memasuk masa depan, tetapi sebagai suatu proses agar seseorang bisa hidup kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, tujuan yang terpenting dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Jadi, belajar itu sendirilah yang menjadi tujuan pendidikan, bukan semata-mata pada hasil belajarnya. Identifikasi berikut ini merupakan karakteristik manusia yang urgen dimunculkan melalui proses pendidikan dan perlu dipertimbangkan dalam mendesain pembelajaran. Sumber daya manusia yang bisa hidup, dalam arti mampu bersaing di era kesemrawutan global, adalah manusia yang benar-benar unggul.
Manusia unggul yang dimaksud adalah manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh manusia yang disebut unggul meliputi 1. Berpikir kreatif produktif, 2. Pengambilan keputusan, 3. Pemecahan masalah, 4. Belajar bagaimana belajar, 5. Kalau kolaborasi, dan yang keenam pengelolaan pengendalian diri atau kecerdasan emosional. Oleh karena itu, tujuan pendidikan atau kurikulum pembelajaran dan strateginya harus mengarah ke pembentukan kompetensinya, yaitu menghasilkan manusia yang bisa hidup dengan memberi peluang kepada setiap siswa atau mahasiswa dapat mengalami growth in learning. Suatu unsur penting yang berkaitan dengan strategi pendidikan atau pembelajaran ini adalah bagaimana menata lingkungan. Belajar benar-benar merupakan aktivitas yang menggairahkan bagi siswa dan mahasiswa. Kesimpulannya, landasan pendidikan pada dasarnya merupakan paparan analisis kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar atau basic pendidikan. Kaidah-kaidah dan kenyataan dasar merupakan dasar bagi upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai. Secara lebih sederhana, kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar bagi pengembangan upaya kependidikan dalam makna luas. Pemahaman akan landasan pendidikan akan membantu para calon atau pendidik profesional untuk memikirkan persoalan ini atau esensial dari tugas dan fungsinya secara lebih jelas. Berbagai persoalan kritis, misalnya bagaimana mengelola energi atau potensi kemampuan partisipan pendidikan untuk penciptaan situasi belajar yang optimal dengan kurikulum yang bersesuaian dengan murid, bagaimana bekerja dengan orang tua, pengelola, dan lain-lain dalam proses pendidikan secara efektif, memerlukan landasan kaidah-kaidah tertentu. Menghadapi persoalan tersebut, para pendidik dituntut memiliki penguasaan akan data, informasi, dan konsep yang diemban oleh kajian landasan pendidikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang dipertanyakan, mohon tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, di-share juga ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe juga ya. Bantu channel kami ini maju. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.